teman-teman, selamat datang di podcast kita. Di episode kali ini, kita akan bahas salah satu nilai bela negara yaitu kemampuan awal bela negara. Dan kita juga akan kaitkan dengan peran kita sebagai peserta Latsar CPNS. Sudah bersama saya narasumber kita hari ini. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih. Senang sekali nih bisa ngobrol santai, tapi ada bahasan yang penting seperti ini ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara? Soalnya banyak orang masih mengira ini tuh berkaitan dengan hal-hal militer. Betul, itu sebenarnya ada salah satu konsep yang salah nih di masyarakat. Banyak yang mikir kalau kawal bela negara itu kita harus turun perang, padahal nggak selalu. Yang penting itu kesiapan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara untuk ikut menjaga dan mempertahankan negara. Lebih ke sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa dan negara. Oh, berarti itu lebih ke sikap dan perilaku sehari-hari ya, bukan sesuatu yang sebenarnya itu harus besar dan ekstrim. Iya, betul. Justru dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya nih, taat aturan, tidak menyebarkan hoaks, menjaga etika, terutama di media sosial, serta melakukan pekerjaan dengan jujur dan profesional. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya sudah termasuk bentuk kemampuan awal bela negara loh. Oh, menarik sekali ya. Karena ternyata hal-hal seperti ini tuh dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan Latsar CPNS? Kenapa sih kemampuan awal bela negara ini penting untuk kita sebagai CPNS? Sebenarnya kita kan CPNS sih kan calon aparatur negara ya, jadi tanggung jawab kita tuh sebenarnya lebih besar loh daripada masyarakat biasa. Kemampuan awal bela negara ini nanti bisa jadi dasar untuk kita menjalankan tugas nih, seperti bekerja dengan integritas, disiplin, dan memiliki loyalitas terhadap negara. Ini bukan cuma teori, tapi harus terlihat dalam perilaku kita sehari-hari di tempat kerja nanti. Oke, kalau gitu, bisakah kita kasih contoh yang lebih konkret dalam konteks CPNS itu seperti apa? Oh, boleh. Misal nih dari yang sederhana aja. Misal kita datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dan tugas dengan tanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa diskriminasi apapun. Itu semua nanti bentuk nyata bela negara dalam peran kita sebagai ASN. Oke, berarti kalau dari penjelasan kakak, sebenarnya setiap tindakan kita di pekerjaan itu bisa mencerminkan nilai bela negara ya? Iya, betul sekali. Justru itu sebenarnya dari hal-hal yang kecil aja, tapi harus dilakukan dengan konsisten supaya nanti terbentuk nih karakter kita sebagai aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Nah, kalau begitu, menurut kamu, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan kemampuan awal bela negara ini, khususnya bagi kita sebagai CPNS? Kalau dari saya pribadi, kelihatannya ya, itu tentang menjaga konsistensi. Dari awal mungkin kita semangat, tapi kadang naik turun. Selain itu, pengaruh lingkungan juga bisa mempengaruhi, sehingga kita penting untuk maintain semangat kita supaya tetap terjaga. Kita juga bukan hanya pekerja, tetapi ingatlah kalau kita itu berkontribusi untuk negara. Oke, berarti sebenarnya kuncinya itu cuma ada di kesadaran dan komitmen kita ya sebagai CPNS. Ya, betul. Kesadaran itu, ya, apa yang kita lakukan itu akan berdampak bagi semuanya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan negara. Baik, berarti dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa kemampuan awal bela negara itu adalah kesiapan dasar yang dimiliki setiap individu yang tercermin dari sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga integritas. Dan khususnya bagi kita CPNS, nilai ini harus diterapkan dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan publik. Betul, karena bela negara ini kan tidak harus dimulai dari hal yang besar-besar, tapi bisa dari hal-hal yang kecil, tapi kita lakukan setiap hari secara konsisten. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak untuk narasumber atas penjelasannya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke. Audio Jungle.